Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semuanya. Burung dara enaknya dimakan. Paling Cakep, enak dimakan berdua. Selamat datang cakep. kami ucapkan pada Sinkronus Pembatik level 2. Wah, selamat datang Bapak Ibu semua. Senang rasanya kami ucapkan selamat datang dalam Sinkronus Pembatik 2024 level 2 yakni tahap implementasi. Dipersembahkan khusus oleh Balai Layanan Platform Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan tentunya Duta Teknologi Kemendikbud Ristek. Sebuah kebanggaan yang luar biasa dan kebahagiaan kami hadir pada hari ini untuk menemani Bapak Ibu semua di segala penjuru tanah air dan bahkan juga yang berada di luar negeri sana untuk sama-sama kita menggali kompetensi diri, kemampuan diri, mengimprove segala kemampuan kita dalam memahami pemanfaatan platform teknologi dalam proses pembelajaran salah satunya dan tentunya masih banyak hal-hal yang lainnya. Baik, sebelum kita sampai dengan pada inti acara pada kali ini dan tentunya Bapak Ibu semuanya penasaran kan siapa-siapa saja sih yang sudah hadir pada kesempatan kali ini? Marilah bersama-sama terlebih dahulu sebagai wujud rasa nasionalisme kita, mari kita sama-sama dengan posisi tegak, posisi disiplin, mendengarkan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya bergema sesaat tadi di pendengaran kita semua sebagai wujud salah satu reminder kita bahwa kita harus semakin bersikap, memiliki sikap nasionalisme dan terus untuk mencintai negara Indonesia yang tercinta ini. Salah satunya adalah dengan bagaimana kita, khususnya sebagai seorang guru, terus meningkatkan kompetensi diri kita untuk sebuah pengabdian untuk anak bangsa kita menjadi anak-anak yang unggul dan siap untuk mengantarkan Indonesia di pintu kegemilangan. Wah, luar biasa sekali rasanya hari ini saya. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, tentunya sebagai umat yang beragama, mari kita membuka kegiatan ini dengan berdoa. Berdoa menurut agamanya masing-masing dimulai.
Berdoa selesai. Mudah-mudahan apa yang kita munajatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa dapat dijabah dan tentunya kegiatan kita ini tidak hanya lancar jaya menempuh tujuannya namun memiliki keberkahan yang luar biasa. Baik Bapak dan Ibu semuanya, izinkan saya pada hari ini sebelum kita masuk dalam proses inti kegiatan kita, izinkan saya menyapa Bapak dan Ibu yang luar biasa yang sudah mendampingi saya dan seluruh peserta Pembatik 2024 di luar sana yang sudah berhasil sampai di tahap level 1 dan menuju di level yang kedua. Pada kesempatan kali ini saya sapa dengan hormat dari pihak BLPT, Bapak Ade Agung Rahmadi. Halo Bapak, sehat Pak? Halo, Assalamualaikum, sehat. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak sudah hadir bersama kami di sini. Baik, untuk selanjutnya yang kami hormati, Ibu Diana Sari DJ dari BGP Provinsi Lampung yang jauh-jauh udah bisa mampir pada siang hari ini. Halo Ibu. Halo. Bagaimana Bu, sehat? Alhamdulillah sehat. Salam sehat dan bahagia. Salam sehat dan bahagia. Ibu, saya kok jadi penasaran ya sama Ibu. Nama Ibu ini, boleh nggak saya sedikit tanya? Diana Sarinya sih saya udah paham. DJ-nya ini yang saya nggak paham. Apa nih Bu? Ibu mau ngajak kita semua nge-DJ nih kayaknya. Nah, itu nama keluarga Pak, tapi tidak ada hubungan dengan Titi DJ ya. Oh gitu. Saya kira Ibu juga salah satu diva yang masa depan ini. Oke, terima kasih Ibu Diana sudah menyempatkan waktu di sela-sela kesibukan Ibu tentunya yang sedang sama-sama juga berupaya terus mendampingi para guru-guru hebat yang ada di Indonesia khususnya yang ada di Provinsi Lampung. Siap. Berikutnya, saya juga ingin menyapa satu ibu yang cantik yang dari awal tadi ini senyumnya nggak pernah tipis nih. Oke, selamat datang kepada Ibu Anggraini Kusuma Dewi. Halo Ibu. Halo Pak Anugrah, halo Bapak Ibu semua. Senang sekali bisa ada di sini. Iya, Ibu dari BBGP Jawa Barat ya Bu ya? Betul sekali. Ya. Kumaha damang Ibu? Apa ya jawabnya? Sebenarnya bukan orang asli Jawa Barat, hanya ditugaskan di BBG Jawa Barat. Nanti saya belajar bahasa Sunda lebih baik lagi. Oh begitu Ibu, siap. Terima kasih Bu Dewi sudah hadir bersama kami pada hari ini. Selanjutnya, nah dari Lampung sudah, terus saya nyebrang ke Jawa Barat juga sudah. Nah ini saya mau nyebrang lagi nih ke sisi timurnya Pulau Jawa. Di sini ada Bapak Edi Purnomo dari BBGP Jawa Timur. Piye kabare Pak? Alhamdulillah, selamat. Sehat-sehat semua, selamat berjumpa. Baik, terima kasih ya Pak sudah memberikan waktunya dan tenaganya untuk bisa bersama kami di sini dan tentunya membersamai Bapak Ibu yang di luar sana sedang ingin terus menjadi orang-orang yang pembelajar. Baik Bapak dan Ibu semuanya, nah itu adalah Bapak Ibu hebat yang setia mendampingi kita semua secara tidak langsung memberikan suntikan motivasi yang luar biasa untuk kita hari ini mempelajari, menambahkan kemampuan kita, improvisasi skill kita. Nah, tapi tidak cukup itu Bapak dan Ibu semua. Ada nih 3 narasumber dan ini adalah Duta Teknologi Kemendikbudristek yang dimiliki, yang terus membanggakan. Siapa saja ya orang-orang ini? Kayaknya saya nggak mau ngoceh-ngoceh sendiri deh ini. Saya mau menyapa rekan saya yang akan menjadi partner saya. Halo Pak Rizali. Halo Pak Anugrah, wah senang sekali nih saya diajakin oleh Pak Anugrah biar bisa ngomong. Dari tadi saya udah mau penasaran dan mau ngomong nih. Oke. Udah nggak sabar ya Pak Rizali ya? Oke deh. Udah sabar gitu, banget nih. Kalau gitu saya langsung aja ya. Betul Pak Rizali, kayaknya udah penasaran nih. Siapa deh narasumber kita yang dari Duta Teknologi Kemendikbudristek? Silakan Pak Rizali. Oke, terima kasih Pak Anugrah. Wah, mungkin nih Bapak Ibu juga udah penasaran nih siapa sih yang pakai selempang warna kuning hitam ya. Dan terlihat sangat ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Oh, cantik aja ya? Oke. Nah, Bapak Ibu,
saya akan kenalkan dulu. Yang pertama ada Pak Arief Budiman. Beliau adalah salah satu duta teknologi dari Provinsi Banten. Saya sapa dulu deh Pak Arief. Pak Arief, halo Pak Arief. Halo Pak Rijali. Bagaimana kabarnya Pak Arief? Sehat Pak Rijali, salam sehat, salam bahagia Bapak Ibu semuanya. Oke. Gimana Pak keadaan di sana? Alhamdulillah, luar biasa Pak. Tetap semangat dan selalu semangat insya Allah. Oke, semangat. Oke, terima kasih Pak Arief. Baik. Saya geser lagi ke Bu Adelianda Auliani Kamarudin dari Provinsi Kalimantan Selatan. Selamat bergabung Bu Adelianda. Iya Pak Rizali. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Aduh, sehat ya. Semoga semua peserta kita yang ikut di kegiatan kita hari ini, semoga kita doakan semua sehat ya Bapak Ibu ya. Oke, terakhir nih dan yang paling kita tunggu-tunggu, walaupun terakhir, tapi ini loh yang paling hebat ya. Selamat pagi, mohon maaf, selamat datang Pak Stanley. Pak Stanley ini halo, adalah selamat dari Papua. Bagaimana kabarnya Pak Stanley? Luar biasa baik Pak Rizali. Alhamdulillah. Wah, nih kalau kita tadi udah kenalan sama tutor-tutornya di kelas 12 ya, di level 2 implementasi ini. Nah, Pak Anugrah tadi kalau kita udah ngenalin ya, tapi kita kayaknya ada yang kelupaan deh. Kita lupa ngenalin diri kita sendiri. Kita lupa ngenalin diri Rizali ya? Oke. Betul. Siapa dari nih yang mau duluan kenalan? Kayaknya Pak Rizali dulu deh. Oke deh. Saya kenalin deh Bapak Ibu. Saya Muhammad Rizali, biasa dipanggil Pak Rizal saja. Pak Rizal ya. Saya duta teknologi dari Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, kalau Pak Anugrah, boleh deh kenalan dulu Pak Anugrah? Iya, terima kasih Pak Rizali. Bener ya, dari tadi udah ngoceh aja, tapi nggak kenalan-kenalan nih. Siapa sih ini? Jadi bener, Bapak Ibu, salam kenal. Saya adalah Anugrah Isromi. Saya merupakan Duta Teknologi Kemendikbudristek dari Provinsi Kalimantan Barat tahun 2023. Nah, pada sesi ini, selama kurang lebih sampai 2 jam ke depan, saya dan Pak Rizali akan memoderatori kegiatan pada hari ini. Nah, Pak Rizali, seperti yang kita tahu ya, bahwa Bapak dan Ibu peserta Pembatik 2024 di level 2 ini tentunya masih ingat dan masih fresh nih materi yang dipelajari di dalam modul level 1 kemarin. Iya nggak Pak Rizali? Masih hangat kan ya? Harusnya sih masih hangat nih. Masih ingat-ingat ya, paling tidak ingat saat post-test deh. Iya, bener tuh kan. Ada 3 modul yang sudah ditelan gitu ya. Tentunya materi-materi itu yang dipelajari itu membuat seluruh Bapak dan Ibu di sini itu akan semakin banyak ilmunya. Yang masih abu-abu semakin dipertegas pemahamannya, yang belum tahu apa-apa jadi tambah tahu dan tambah keren tentunya Bapak dan Ibu semuanya ya Pak Rizali. Nah, hari ini kita akan belajar bersama lagi nih Pak Rizali, Bapak dan Ibu semuanya. Kira-kira materinya apa aja nih Pak Rizali? Tahu nggak Pak Rizali? Sepertinya sih seluruh peserta kita udah tahu nih, harusnya udah tahu ya kalau buka-buka setnya level 2. Nah, kalau nggak salah loh ya, Pak Anugrah ya, kalau saya bacakan ya, kalau di modul 4 itu ada modul tentang optimalisasi pemanfaatan TIK dalam pembelajaran abad 21. Nah, Bapak Ibu udah baca-baca nggak nih? Atau udah ada yang duluan khatam? Kalau di tempat ulun tuh bacanya khatam. Khatam itu udah selesai mempelajarinya. Kayak gitu. Ya. Sudah tuntas gitu Pak Rizali gitu ya? Ya. Itu di modul 4. Nah, kemudian betul. Selain modul 4 itu Pak Rizali, di level 2 itu selain optimalisasi pemanfaatan TIK dalam pembelajaran abad 21 yang memang sedang digalak-galakan nih untuk mempersiapkannya gitu ya Pak Rizali, teman-teman juga akan mendapat modul 5 juga nih Pak Rizali. Ini terkait tentang penerapan model pembelajaran berbasis sumber belajar digital. Wah, ini sih pasti hal yang asik. Bener nggak Pak Rizali? Seru nggak kalau belajar yang terkait digital? Betul sekali, itu udah keren banget tuh.
Dan saya yakin juga Bapak Ibu di sini udah pembelajarannya udah berbasis digital juga loh, udah di kelas. Saya sangat meyakini itu. Dan Betul hari ini sekali. kita akan memperdalam lagi ya Pak Anugrah ya, bagaimana sih pembelajaran yang berbasis digital itu. Dan harapannya nanti Bapak Ibu juga bisa mengimplementasikannya kembali di kelasnya, seperti itu. Dan yang terakhir Betul ya sekali, Pak, Pak Rizali. kita Iya. juga nanti dibekali dengan modul 6. Modul 6 itu tentang pengelolaan kelas terintegrasi TIK dalam pembelajaran. Wah, ini sepertinya udah lengkap ya, Pak Anugrah ya. Di level 2 ini kayaknya semua materi itu udah dirangkum dan wah itu udah, kalau paham itu Bapak Ibu saya yakin udah ahlinya. Bisa dikatakan ahlinya ya dalam pembelajaran berbasis digital seperti itu. Betul sekali Pak Rizali. Ketiga modul ini itu benar-benar mempersiapkan guru-guru untuk menjawab kebutuhan kodratnya anak didik kita nih Pak Rizali. Kodrat zaman, benar nggak sih? Betul, Betul ya? zaman. Iya, karena tidak dipungkiri bahwa saat ini kehadiran teknologi di seluruh lini masa kehidupan itu penting sekali. Gitu. Pak Rizali, ketiga modul tersebut tentunya akan menambah pengetahuan dan juga keterampilan Bapak Ibu ketika mengimplementasikan TIK dalam pembelajaran. Nah, ini tentunya bermanfaat untuk menciptakan pembelajaran yang jauh bermakna, meaningful learning bagi murid-muridnya nanti di kelas-kelasnya masing-masing. Nah, gitu ya Pak Rizali ya. Namun Pak Rizali, sebelum ke sana, saya tidak bosan-bosannya ingin menyampaikan bahwa selama mengikuti kegiatan sinkronus atau mempelajari modul pada level yang kedua ini, mungkin Bapak Ibu itu akan menemui kendala ataupun kesulitan dalam proses belajar level 2. Jangan sungkan-sungkan nih Pak Rizali, betul nggak ya? Bapak Ibu semuanya itu bisa akan memanfaatkan namanya Google Chat yang ada di kelas. Kelas berapa nih kita nih Pak Rizali? Ayo. 12 ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan sungkan. Betul. Jadi misalkan Bapak Ibu ada sesuatu yang kurang dipahamin atau ada sesuatu yang nggak bisa diakses oleh Bapak Ibu, ya silakan kita interaksinya di Google Chat ya Bapak Ibu ya. Dan betul sekali. Jadi begitu nanti dalam hal apapun ada yang bingung nih, boleh tuh sharing gitu ya nggak? Siapa tahu sesama peserta juga bisa saling berkolaborasi menambah pengetahuan. Betul nggak Pak Rizali ya? Jadi kayaknya fokus kepada narasumber saja. Betul Bang. Betul sekali Pak Anugrah. Oke. Pak Rizali, sepertinya sudah bosen nih Bapak dan Ibu ngedengerin kita ngoceh aja dari tadi ya. Udah nggak sabar nih untuk menyimak semua modul-modul yang sudah kita spill dikit kebermanfaatannya. Nah, Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada Bapak dan Ibu, selanjutnya kita akan sama-sama menyimak kegiatan sinkronus ini dengan terus menambah wawasan terkait dengan materi-materi yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, untuk yang pertama ini, tak akan berikan ruang, kita akan ketemu langsung, menikmati langsung pemaparan dari salah seorang duta teknologi yang sudah Pak Rizali sebutkan tadi, yang juga nggak kalah kerennya, ini datang jauh dari timurnya Indonesia, luar biasa. Hari ini serasa Nusantara sekali ini ya. Ini nggak tahu vibe IKN-nya itu dapat gitu ya, Ibu Kota Nusantara. Jadi kegiatan kita hari ini tuh benar-benar Nusantara nih kayaknya. Momen Oke, ya, Pak Anugrah ya. berbasa-basi. Kenapa Pak Rizali? Momennya Agustusan ya, kebetulan. Betul sekali. Kita beruntung ini momennya pas banget semuanya gitu ya. Jadi berasa banget vibes-nya. Nah, itu sama dengan kondisi saya hari ini, merah-merah hari ini. Cuman nggak merah putih aja nih, ada merah hitamnya gitu ya. Oke deh Pak Rizali, tanpa berlama-lama lagi kita akan mencari tahu, ngulik-ngulik nih buat teman-teman khususnya Bapak dan Ibu yang sedang berada di tahap level 2 di proses pembatik ini terkait dengan optimalisasi pemanfaatan TIK dalam pembelajaran abad 21. Gimana sih sebenarnya substansinya? Nah, kita akan sama-sama dengarkan pemaparannya oleh Bapak Arief Budiman. Halo Bapak Arief. Pak Arief, apakah sudah siap Pak untuk menyapa Bapak Ibu yang sedang semangat belajar? Siap insya Allah Pak Istrami. Oke, baik. Saya sepenuhnya serahkan kepada Pak Arief Budiman untuk
memperkaya kami-kami ini dengan pengetahuan terkait dengan pemanfaatan TIK untuk mempersiapkan anak-anak didik kita menghadapi abad 21. Silakan Pak Arif. Baik, sebelumnya cek sound dulu Pak Esrami, suara saya terdengar dengan jelas? Ya? Sangat jelas Pak. Baik, Pak Esrami, terima kasih. Izin sebentar untuk share screen ya Bapak Ibu semuanya sebelum saya mulai. Baik, Pak Esrami, mohon izin cek koneksi, apakah paparannya sudah tampil? Sudah Pak, sejauh ini yang saya lihat sudah nampak covernya, slide yang pertama. Oke, baik. Izin langsung saya ambil alih ya Pak Esrami ya. Siap Pak, boleh silakan. Senyum Bapak juga sudah menyapa kita semuanya. Luar biasa. Terima kasih sebelumnya Pak Esrami yang sudah membuka kegiatan hari ini ya Bapak Ibu, luar biasa semangatnya ya. Saya tertular dari tadi semangatnya Pak Esrami nih ya. Terima kasih Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, salam sehat, salam bahagia untuk Bapak Ibu semuanya yang hadir pada kesempatan kali ini. Sama-sama kita berjumpa ya Bapak Ibu ya pada sesi sinkronus membatik level 2 pada kelas implementasi 12. Alhamdulillah Bapak Ibu telah hadir ya, meluangkan waktu di sela-sela kesibukan Bapak Ibu tentunya. Bapak Ibu menyempatkan untuk hadir dan saya yakin bahwa sesi kali ini akan memberikan banyak wawasan ya tentunya untuk kita semuanya yang sangat-sangat berharga dan menginspirasi untuk kita semuanya. Sebelumnya saya ucapkan selamat untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah sampai pada level 2. Di level 2 ini kita sama-sama ketahui ya Bapak Ibu ya, kita berada pada level implementasi. Bapak Ibu sudah saling menyapa kemarin di Google Chat ya, luar biasa. Saya lihat dari pelosok penjuru Indonesia, dari barat, timur, tengah, luar biasa semuanya hadir ya di kelas implementasi 12. Harapan saya dan kita semuanya bahwa keberadaan kita pada kegiatan membatik ini tentunya tidak lain tidak bukan adalah untuk memberikan warna ya Bapak Ibu ya pada dunia pendidikan, yang nantinya insya Allah kita bisa ambil manfaatnya, yang kita bisa ambil banyak sekali kebermanfaatan dari kegiatan ini, yang tentunya kita bisa sebarluaskan kembali manfaat yang kita dapatkan serta kita bisa terapkan ya Bapak Ibu ya di mana tempat kita mengajar dengan anak-anak didik kita. Baik Bapak Ibu, untuk bersingkat waktu saya punya jatah waktu bicara sekitar 20 sampai 30 menit ke depan ya Bapak Ibu ya, mohon izin, bukan bermaksud mengajari ya Bapak Ibu ya, kita sama-sama di sini belajar, dan saya yakin Bapak Ibu sudah melihat ya, sudah coba browsing. Nah, coba saya mau tahu nih responnya nih dari Bapak Ibu, boleh tulis di Google Chat-nya ya. Apakah Bapak Ibu sudah membuka modul 4, modul 5 dan modul 6 ya sampai hari ini ya Bapak Ibu ya. Nah, jangan-jangan nih ada dari antara Bapak Ibu yang belum sama sekali melirik gitu ya, bahkan membuka modul 4, modul 5 dan modul 6. Nah, untuk kesempatan kali ini saya diberikan tanggung jawab untuk sedikit barangkali ya, bukan menyelami ya, tadi Pak Esrami menyampaikan menyelami. Nah, kalau menyelami itu mungkin butuh waktu 2 atau 3 jam ya Pak Esrami ya, namun waktunya sangat terbatas, mungkin hanya melihat permukaannya saja ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu lebih dalam bisa lihat modulnya kembali dan juga bisa sharing ya sama-sama nanti di Google Chat untuk kita sama-sama menemukan solusinya. Baik, sebelumnya perkenalkan diri Bapak Ibu. Saya Rif Budiman, saya DTK, Duta Teknologi Kemdikbudristek Provinsi Banten Bapak Ibu, untuk tahun 2018 ya Bapak Ibu ya. Salam kenal semuanya Bapak Ibu, semoga berkenan ya pada kesempatan kali ini. Baik, saya diberikan tanggung jawab untuk modul 4 Bapak Ibu. Nah, modul 4 ini sama-sama kita ketahui ya Bapak Ibu ya,
terkait tentang optimalisasi pemanfaatan TIK dalam pembelajaran abad ke-21. Terkait pemanfaatan TIK, ini akan selaras dengan judul levelnya Bapak Ibu ya, implementasi, di mana nanti Bapak Ibu mampu secara maksimal mengimplementasikan TIK, tidak lain tidak bukan adalah dengan landasan fondasi bagaimana Bapak Ibu memahami terkait Bapak Ibu mampu mengoptimalisasi pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Di abad 21 saat ini Bapak Ibu luar biasa perjalanan yang tak pernah henti ya terkait dengan perkembangan teknologi, dan insya Allah dengan semangat yang kuat dan tekad yang kuat juga kita sama-sama menjadikan hari-hari ke depan untuk kita bisa terus berkembang ya, menempa diri untuk bisa membersamai segala potensi yang kita miliki untuk kemajuan pendidikan yang ada di Indonesia. Baik Bapak Ibu, terkait tentang modul 4, kita sama-sama juga sudah mempelajari bahwa program Merdeka Mengajar memang diluncurkan ya untuk meningkatkan kualitas pendidikan tentunya, dan melalui program ini Bapak Ibu diharapkan mampu mempersiapkan, melaksanakan, mengelola, dan mengevaluasi pembelajaran digital sesuai dengan keadaan dan kebutuhan murid. Nah, kita juga sebagai guru didorong untuk mengikuti perkembangan teknologi dan memanfaatkannya dalam pembelajaran agar lebih kreatif, inovatif, dan menyenangkan bagi siswa. Terkait pembelajaran digital, saya yakin sudah bukan hal yang asing ya di telinga kita Bapak Ibu semuanya. Terkait prakteknya juga saya yakin Bapak Ibu semua sudah menerapkan ya, terlebih barangkali masa pandemi yang sudah kita lalui beberapa tahun yang lalu lumayan jadi pemicu ya, jadi pemantik kita semuanya untuk bisa lebih melek secara digital, lebih bisa mengenal pembelajaran digital dan mengimplementasikannya. Selanjutnya Bapak Ibu, izin melanjutkan ya Bapak Ibu ya. Terkait tentang modul ini, Bapak Ibu di kegiatan belajar 1, Bapak Ibu bisa sama-sama melihat ya di modul yang Bapak Ibu sudah unduh, ada 3 kegiatan belajar. Kegiatan belajar yang pertama, bagaimana nanti Bapak Ibu mampu memahami kerangka TIPEK ya dalam pembelajaran digital, serta menjelaskan bagaimana konsep TIPEK dalam pembelajaran digital. Nah, terkait tentang pembelajaran digital, saya langsung ya ke kerangka TIPEK yang ada di modul yang Bapak Ibu sudah sama-sama ketahui. Sebenarnya banyak sekali ya Bapak Ibu ya pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak kita masing-masing terkait ketika kita mendengar istilah pembelajaran digital. Dimulai dari bagaimana kita mempersiapkan dan melakukan sebuah pembelajaran digital, atau bagaimana Bapak Ibu guru mampu mempelajari pembelajaran digital, kemudian juga seperti apa pelaksanaannya dan lain sebagainya. Dengan kata lain, cara pandang guru dalam mempelajari konsep pembelajaran digital adalah dengan mempertimbangkan secara sistematis ya Bapak Ibu ya komponen-komponen secara keseluruhan, baik itu proses ataupun mungkin sampai ke tahap evaluasi. Berdasarkan beberapa sumber, kita bisa menyimpulkan sebenarnya Bapak Ibu bahwa pembelajaran digital itu seperti sebuah ekosistem ya, sebuah kesatuan yang kompleks tentunya, yang dimana kita butuh infrastruktur, kita butuh juga perangkat keras, tapi nggak kalah penting ya Bapak Ibu ya terkait bagaimana kita mampu merencanakan pembelajaran itu sendiri, kemudian modelnya, metodenya, evaluasinya yang nanti kita akan perdalam ya Bapak Ibu ya di modul 4, 5, dan 6 tentunya. Kemudian apakah Bapak Ibu punya sudut pandang sendiri terkait bagaimana atau tentang pembelajaran digital yang Bapak Ibu sudah lakukan atau Bapak Ibu ketahui? Boleh berkomentar di Google Chat-nya ya Bapak Ibu ya, silahkan beropini.
Kemudian terkait TPEK, ini juga bukan istilah yang asing ya Bapak Ibu ya. Izin berbagi, izin sharing ya Bapak Ibu ya, terkait TPEK ini adalah akronim dari Technological, Pedagogical, Content, Knowledge. Intinya TPEK ini adalah model atau kerangka yang menjelaskan kebutuhan untuk menggabungkan 3 jenis pengetahuan dalam pengajaran berbasis teknologi. Di sana ada content knowledge ya Bapak Ibu ya, sama-sama kita sudah sering dengar nih istilah content knowledge ya. Content knowledge itu adalah apa yang diajarkan. Nah, kemudian atau materi atau subjek yang diajarkan. Nah, kemudian yang kedua ada pedagogical knowledge. Nah, itu adalah bagaimana cara mengajarkannya. Kemudian yang ketiga ada technological knowledge, yaitu adalah alat teknologi yang digunakan dalam pengajaran. Nah, ketiga ini kita melihat dari kerangkanya Bapak Ibu ya, ini saling beririsan di mana TPEK ini menggabungkan pengetahuan terkait tentang materi, cara mengajar, dan teknologi sehingga mampu menciptakan pembelajaran yang holistik. Jadi memang kunci awal ya Bapak Ibu ya terkait TPEK itu adalah mereka menggabungkan antara konten, kemudian cara mengajar, dan pengetahuan terkait teknologi itu sendiri. Kemudian Bapak Ibu terkait implementasinya di kelas, Bapak Ibu bisa lihat di modul ada banyak sekali contoh implementasi TPEK ya dalam pembelajaran. Saya tidak bahas saat ini karena akan memakan waktu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu cukup nanti lihat ada video di modul tersebut, Bapak Ibu bisa melihat ya bagaimana implementasi penerapan. Nah, pada intinya saya sedikit mungkin menjelaskan bahwa TPEK ini dalam pembelajaran modalnya adalah tadi mampu menguasai terkait apa yang diajarkan, kemudian juga bagaimana cara mengajarkannya, dan teknologi apa yang digunakan dalam pengajaran. Nah, di modul ada salah satu contoh penerapan TPEK dalam pembelajaran PPKN ya Bapak Ibu, di mana dalamnya terjadi banyak sekali interaksi. Nah, nanti Bapak Ibu bisa selami ya seperti apa penjelasan dari TPEK dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Silahkan nanti Bapak Ibu pahami ya di video tersebut seperti apa penerapannya. Kemudian implementasi pembelajaran digital. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya ke kegiatan belajar yang kedua. Mohon izin saya sambil lihat jam ya Bapak Ibu ya, karena waktunya sangat terbatas. Saya harus berbagi waktu dengan rekan-rekan yang lain karena durasi waktu yang terbatas Bapak Ibu. Di kegiatan belajar yang kedua Bapak Ibu, kita akan sama-sama mempersiapkan pembelajaran digital ya Bapak Ibu ya. Nah, pembelajaran digital itu tadi sudah sempat saya singgung ya di awal, bahwasannya memang adalah pembelajaran yang melibatkan penggunaan alat dan teknologi digital secara inovatif selama proses pembelajaran yang mungkin sering kita dengar dengan sebutan e-learning ya Bapak Ibu semuanya. Dan ini juga istilah-istilah yang sudah tidak asing saya rasa di antara Bapak Ibu semuanya ya, semua sudah mengetahuinya. Kemudian bagaimana pemanfaatan media digital dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Terlebih lagi pembelajaran berdiferensiasi ya Bapak Ibu ya, yang sedang hype nih saat ini di kurikulum Merdeka, di mana kita sebagai guru dituntut untuk memberikan fasilitas media pembelajaran yang beragam tentunya ya, sesuai dengan karakteristik peserta didik. Nah, Bapak Ibu sudah menerapkannya ya, saya yakin sekali ini pembelajaran berdiferensiasi, dan saya yakin juga sudah sangat paham apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini kita sekarang sangkut pautkan dengan konten pembelajaran digital ya Bapak Ibu ya. Dan bagaimana mempersiapkan pembelajaran digital Bapak Ibu, yaitu di mana kita lebih mampu ya memahami kebutuhan dan karakteristik siswa itu sendiri. Sekali lagi bahwa pada proses pembelajaran diferensiasi, kita sebagai guru tidak harus gitu ya Bapak Ibu ya memenuhi kebutuhan semua individu
setiap saat atau setiap waktu. Karena saya rasa pasti tetap tidak akan maksimal ketika kita harus memfasilitasi semuanya, apalagi mungkin di setiap pertemuannya. Nah, kita hanya diharapkan dapat menggunakan berbagai pendekatan belajar dalam penerapannya, sehingga pembelajaran berdiferensiasi sedikit banyak mencapai tujuan apa yang kita inginkan. Kemudian terkait dengan pembelajaran diferensiasi juga kita sering dengar ya, ada beberapa jenis diferensiasi dalam proses penerapannya. Diantaranya ada diferensiasi konten, yakni muatan atau konten yang diajarkan guru kepada siswa. Kemudian juga ada diferensiasi proses, yaitu proses yang mengacu pada bagaimana siswa memahami apa yang mereka pelajari. Kemudian yang terakhir ada diferensiasi produk, yaitu hasil pekerjaan siswa setelah mempelajari materi pembelajaran. Nah, jadi Bapak Ibu bisa mempersiapkan memulai dengan perencanaan ya sebuah pembelajaran digital dengan melihat landasan tersebut, di mana Bapak Ibu bisa menerapkan pembelajaran digital untuk kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Bisa dimulai dengan kontennya atau pada saat prosesnya, atau pada produk yang ingin dihasilkan ya Bapak Ibu ya, terkait konteks pembelajaran digital. Nah, ini saya coba sharing salah satu fungsi utama ya dari Google Docs yang kita sama-sama ketahui. Ini satu dari sekian banyak ya Bapak Ibu ya, contoh konten atau pembelajaran digital yang barangkali sering kita terapkan di kelas. Di antaranya Google Docs itu sendiri bisa kita manfaatkan untuk proses evaluasi. Kemudian juga bisa dilakukan untuk asesmen awal, mana kemarin pada semester awal ya Bapak Ibu ya lakukan, ini bisa menggunakan Google Doc. Kemudian juga pada aktivitasnya atau pada unsur pendukung pelaksanaan pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan. Kemudian yang berikutnya saya coba ingin berbagi dengan Bapak Ibu bagaimana sih melaksanakan dan mengelola pembelajaran digital secara optimal ya Bapak Ibu ya. Mohon izin melaksanakan dan mengelola pembelajaran digital, tentunya Bapak Ibu sebagai sahabat pembatik ya yang sudah di level 2 ini luar biasa effortnya ya, semangatnya tentunya. Bapak Ibu sahabat pembatik, hendaknya kita sebagai seorang guru mengetahui bahwa pemanfaatan pembelajaran digital yang benar akan meningkatkan produktivitas kegiatan pembelajaran apabila menerapkan dasar-dasar pembelajaran digital ya Bapak Ibu ya. Ada beberapa dasar-dasar pemanfaatan digital. Bapak Ibu boleh sambil lihat modulnya di modul 4 ya Bapak Ibu ya. Di sana ada dasar-dasar pemanfaatan pembelajaran digital, mulai dari disesuaikan dengan kondisi, kemudian juga bagaimana memperoleh umpan balik dan analisis kemajuan, sampai mengaktifkan keterlibatan sosial peserta didik. Nanti Bapak Ibu bisa selami kembali dasar-dasar pemanfaatan pembelajaran digital tersebut. Kemudian terkait tentang mengelola pembelajaran digital Bapak Ibu, agar pengelolaan pembelajaran digital dilakukan dengan baik, ada banyak faktor ya tentunya yang perlu kita perhatikan. Di antaranya tentunya adalah bagaimana kemudahan memperoleh media, kemudian juga prosedur penggunaan media digitalnya, kemudian apakah media digital yang kita gunakan membantu pemberian bimbingan belajar. Nah, jadi itu perlu kita jawab ya Bapak Ibu ya pada proses perencanaan, karena sekali lagi pembelajaran digital yang baik dan benar akan meningkatkan produktivitas kegiatan pembelajaran sekali lagi. Jadi kalau bertolak belakang dengan prinsip ini, saya rasa mungkin kegiatan pembelajaran digitalnya perlu kita evaluasi ya Bapak Ibu ya. Kemudian perlu juga ada teknik pemantauan Bapak Ibu, di mana kita sebagai guru juga harus terampil memanfaatkan teknologi. Kemudian juga kita sebagai guru juga berperan sebagai fasilitator pendamping belajar. Kemudian juga ada teknik pengelolaan belajar, di mana
kita semuanya tergantung pada jenis gaya belajar dan aturan yang berlaku dalam proses pembelajaran digital. Kemudian juga terkait bagaimana mengetahui capaian pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran yang sistematik, Bapak Ibu. Baik, izin lanjutkan Bapak Ibu, saya ada sedikit waktu. Nah ini kalau tadi pada prosesnya, nah sekarang kita coba masuk kepada tahap bagaimana mengevaluasi pembelajaran digital ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu peserta pembatik kelas implementasi 12, kita ketahui ya sama-sama bahwa sistem dan proses pembelajaran harus mengalami fase evaluasi. Bahkan di pembelajaran digital pun kita tetap melaksanakan evaluasi terhadap dua hal ya Bapak Ibu. Yang pertama, evaluasi pembelajaran termasuk di dalamnya proses dan hasil belajar. Kemudian yang kedua, evaluasi pembelajaran digital dengan cara yang sistematik dimulai dengan tahap persiapan sampai pada implementasi dan pengelolaannya. Dan di layar Bapak Ibu bisa lihat ada beberapa jenis evaluasi pembelajaran ya yang mungkin kita bisa terapkan, kita bisa lakukan. Saya izin bahas beberapa, diantaranya ada evaluasi berdasarkan tujuan, yaitu evaluasi diagnostik, di mana untuk menelaah ya beberapa faktor penyebab kelemahan untuk bisa kita jadikan modal awal dalam kegiatan belajar mengajar untuk lebih mengetahui karakteristik siswa. Kemudian juga ada evaluasi selektif, ini juga untuk bisa memilih siswa yang tepat mungkin di program tertentu misalnya atau penjurusan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi konteks pembelajaran digital tidak luput ya dari yang namanya evaluasi Bapak Ibu semuanya. Saya cek sebentar Bapak Ibu. Nah ini sedikit ya Bapak Ibu ya terkait tentang jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Bapak Ibu bisa perdalam kembali nanti di modul 4, dan jika ada hal-hal yang Bapak Ibu ingin diskusikan, mohon untuk tidak sungkan ya Bapak Ibu ya untuk ditanyakan dan kita akan sharing bersama. Jadi lebih diaktifkan nanti Google Chat-nya ya Bapak Ibu ya, dan Bapak Ibu peserta pembatik yang lain juga boleh saling menjawab pertanyaan ya, jadi tidak harus dari kami sebagai tutor. Bapak Ibu juga sama peserta boleh saling berdiskusi ya. Berikutnya di kegiatan belajar yang terakhir, ini bukan penjelasan Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa melihat beberapa, bukan melihat, lebih kepada mengobservasi Bapak Ibu, mohon maaf, beberapa pembelajaran digital terkait implementasinya di kelas ya Bapak Ibu. Di sana ada banyak contoh. Sebagai contoh yang pertama, nanti Bapak Ibu bisa mulai dengan melihat praktik baik yang dilakukan oleh Pak Abdul Rahmat ya. Bagaimana Pak Abdul Rahmat ini melakukan kegiatan praktik assessment yang menyenangkan. Tentunya berbasis stick ya Bapak Ibu ya. Kemudian juga ada praktik baik juga yang dilakukan oleh Pak Ervan Widyas. Ini juga luar biasa. Ketika kita lihat, saya yakin Bapak Ibu akan semakin tercerahkan ya tentang pembelajaran digital seperti apa. Bahkan Pak Ervan ini punya strategi bagaimana membangun pembelajaran tanpa internet ya, luar biasa. Kemudian juga ada contoh dari Bu Puji Lestari. Nah, ini Bu Puji memberikan praktik baik pembelajaran diferensiasi dengan metode no baper. Nah, ini luar biasa ya, dari ini menimbulkan rasa penasaran ya Bapak Ibu ya. Nah, silakan nanti Bapak Ibu ya, ini ada di modul semuanya. Bapak Ibu bisa lihat videonya dan insya Allah kita bisa sama-sama ambil manfaatnya ya Bapak Ibu ya, untuk nanti Bapak Ibu bisa terapkan dalam pembelajaran Bapak Ibu. Sepertinya untuk modul 4 cukup apa yang saya ingin sampaikan terkait tentang modul 4. Saya rasa ini pengantar ya untuk Bapak Ibu semuanya untuk bisa sama-sama nanti mengimplementasikan sesuai dengan judul levelnya ya, implementasi. Nah, ini kita berangkat dari Bapak Ibu belajar terkait bagaimana pembelajaran digital. Baik Pak Isromi, Pak Rizali, mohon maaf ini kalau saya melebihi waktu
luar biasa. Sebenarnya sih nanti lebih lama sebenarnya di diskusi kolom Google Chat ya Pak Isromi dan Pak Rizali ya, karena waktunya sangat terbatas. Ini saya harus berbagi waktu ini. Kalau kelamaan nanti wah, saya diprotes nanti sama narasumber yang lain. Ini luar biasa. Cukup barangkali Pak Iya. Isromi dan Pak Rizali, Oke. nanti dilanjut ke narasumber yang lain. Baik, terima kasih Pak Arif Budiman, luar biasa. Gak apa-apa Pak, kita berbagi waktu asal Bapak jangan berbagi hati aja. Ya. Asik. Wah, Oke, Bapak dan Ibu, ini baru modul 4 nih, baru modul pertama yang kita bahas pada kali ini. Saya rasa sudah mulai nih banyak insight-insight baru, kemudian atau membuka memori-memori kita, wah kayaknya saya harus bikin kayak gini deh nanti di kelas saya, kayaknya bisa deh implementasi ini, kayaknya Tipek hadir di kelas saya kayaknya bikin seru deh, apalagi dengan ada beberapa video contoh case tadi itu akan semakin menambah hasanahnya Bapak dan Ibu semua untuk cari ide-ide kreatif mendampingi anak-anak kita di luar sana di kelas maupun di luar kelas. Wah, tapi Bapak dan Ibu saya yakin kehausan Bapak dan Ibu terkait berbagai macam ilmu ini belum cukup mengulik-ngulik modul 4 saja. Kayaknya butuh modul-modul yang lain. Nah, saya mau ngelempar teman saya nih, Pak Rizali. Gimana nih Pak Rizali? Udah cukup sampai modul 4 aja nggak sih? wah harusnya enggak ya Pak Anugrah ya. Karena kalau kita lihat tadi itu Pak Arif Budiman udah jelasin bagaimana cara merencanakannya, melaksanakannya sampai evaluasinya udah dikasih tahu nih ya sedikit kisi-kisinya. Nah, harusnya kita setelah ini kita perdalam lagi nih Bapak Ibu dengan modul 5. Nah, nanti di modul 5 Bapak Ibu akan belajar tentang penerapan model pembelajaran yang berbasis sumber belajar digital. Nah, jadi Bapak Ibu tidak hanya tahu aja tadi konsepnya udah dijabarin, nanti Bapak Ibu udah tahu, oh nggak ada sumber belajarnya. Nah ini loh ya sumber belajarnya udah disediain kayak gitu. Kemudian gimana sih caranya? Nah ini loh modelnya. Nah seperti itu nah Bapak Ibu ya. Jadi modul 5 ini juga merupakan modul penting di salah satu modul di level 2 ini. Dan yang tak kalah pentingnya, di modul kelima ini akan disampaikan oleh Bu Adelianda Auliane Kamarudin, dan yang sudah saya kenalkan tadi, beliau juga salah satu duta teknologi dari Kalimantan Selatan. Selamat datang Bu Adelianda. Gimana Kak? Udah siap memaparkan materinya? Insya Allah siap Pak Rizali. Oke deh, sebelum Bu Adelianda menyampaikan materinya, bagi Bapak Ibu yang tadi mungkin tercengang ya, kalau saya tadi tercengang melihat penjelasan dari Pak Arif Budiman. Nah, kalau Bapak Ibu juga tercengang atau mungkin ada hal-hal yang ingin diperjelas lagi, silahkan deh Bapak Ibu sekarang tulis di Google Chat-nya apapun yang mungkin Bapak Ibu ingin perjelas lagi atau yang ingin Bapak Ibu kuatkan, silahkan tulis sekarang di Google Chat dan kita akan respon secepatnya ya Bapak Ibu ya. Dan yang terpenting ya nanti yang ngebalas tidak hanya tutor ya Bapak Ibu ya, silahkan nanti sesama teman sejawatnya di kelas silahkan saling berbagi juga. Oke deh, mohon maaf Bu Adelenda tadi sedikit memotong. Oke deh, selanjutnya Bapak Ibu mari kita simak bersama penjelasan dari modul 5 yang akan disampaikan oleh Bu Adelianda. Kepada Bu Adelianda, sepenuhnya saya persilahkan. Iya, terima kasih atas waktu yang diberikan Pak Isromi dan Pak Rizali. Izin saya share screen dulu ya, Pak. Silakan Bu. Apakah sudah tampil Pak Rizali, Pak Isromi? Sudah tampil Bu di bagian depan cover modul 5. Oh iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Adelianda Auliani. Dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi dari modul 5, yaitu penerapan model pembelajaran berbasis sumber belajar digital gitu ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ini sudah izin.
Nah, pada kegiatan belajar 1 ini yaitu memanfaatkan sumber belajar digital dalam pembelajaran. Nah, pemanfaatan sumber belajar digital dalam pembelajaran ini, apa sih sebenarnya sumber belajar itu? Jadi Bapak Ibu, sumber belajar ini adalah materi pembelajaran dalam format digital, bisa berupa video, aplikasi, atau situs web yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja gitu. Nah, mengapa sumber belajar ini penting, Bapak Ibu? Yang pertama, ini untuk memperkaya pembelajaran. Bunda, Iya. share screen-nya hilang. Apakah mungkin dihilangkan atau tenggelam ya? Enggak. Enggak itu, Pak. Iya, Kak. Bentar. Oke, boleh di-share ulang? Gimana? Kelihatan? Sudah terlihat. Iya. Ini kelihatan, Pak? Terlihat, Bu. Oke, siap. Nah, Bapak Ibu, pada kegiatan belajar pertama, yang ini adalah pemanfaatan sumber belajar digital dalam pembelajaran. Nah, pemanfaatan sumber belajar digital dalam pembelajaran ini, apa sih sumber belajar? Nah, jadi sumber belajar ini adalah materi pembelajaran dalam format digital, video, bisa berupa video, aplikasi, ataupun situs web yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Nah, mengapa sumber belajar ini penting, Bapak Ibu? Yang pertama, ini untuk memperkaya pembelajaran, meningkatkan motivasi belajar murid. Yang ketiga, yaitu memfasilitasi pembelajaran yang mandiri. Yang keempat, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang kolaboratif. Nah, apa saja contoh sumber belajar digital? Nah, di sini Kemendikbud sudah menyediakan platform teknologi yang biasa kita gunakan sehari-hari ya Bapak Ibu ya, ada PMM dan rumah belajar. Nah, untuk yang lainnya ini ada buku kemendikbud.go.id dan bisa juga menggunakan TikTok ataupun live IG gitu ya Bapak Ibu. Nah, pemanfaatan PMM ini Bapak Ibu dalam pembelajaran, perlu diketahui dulu Bapak Ibu, PMM ini adalah platform yang diluncurkan oleh Kemendikbudristek untuk meningkatkan kompetensi guru dan kualitas pembelajaran. Nah, PMM ini juga menawarkan berbagai fitur yang dapat membantu guru dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan minat peserta didik. Nah, fitur-fitur apa saja sih yang unggulan di PMM ini? Pertama, Bapak Ibu ketika membuka PMM itu ada fitur ide praktik, ada asesmen murid, ada CP atau ATP, ada perangkat ajar, ada bukti karya, dan video pembelajaran Bapak Ibu yang bisa dimanfaatkan. Nah, contoh penerapannya seperti ini Bapak Ibu. Misalkan ini Bu Yani, ini seorang guru bahasa Indonesia, ini berhasil meningkatkan motivasi dan hasil belajar muridnya dengan memanfaatkan fitur-fitur PMM. Nah, jadi nanti Bapak Ibu harus mengidentifikasi masalahnya terlebih dahulu, habis itu nanti mencari solusinya, habis itu melakukan asesmen, kemudian merancang pembelajaran, dan melaksanakan pembelajaran, setelah itu mengevaluasi pembelajarannya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, sedangkan pemanfaatan rumah belajar dalam pembelajaran ini untuk platform portal rumah belajar ini merupakan platform pembelajaran online Kemendikbud yang menyediakan berbagai sumber belajar digital Bapak Ibu yang berkualitas untuk siswa, guru, dan masyarakat umum gitu ya. Nah, fitur unggulan dari rumah belajar ini yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran ini ada sumber belajar Bapak Ibu yang menyediakan berbagai konten menarik dan mudah diakses seperti game edukasi, lab maya, video,
video pembelajaran, audio, dan animasi serta artikel. Nah, masih ada fitur lainnya yang masih dalam pengembangan. Nah, sedangkan ini contoh penerapan yang kedua tentang penggunaan ini ya Bapak Ibu, penggunaan rumah belajar, portal rumah belajar. Ini Pak Haris, ini merupakan guru SD kelas 4 di lingkungan perkotaan. Ini menghadapi tantangan pengajar materi bagaimana tumbuh-tumbuhan dengan keterbatasan lingkungan. Nah, Pak Haris ini menemukan solusi kreatif melalui portal rumah belajar. Nah, portal rumah belajar ini mendukung Pak Haris dengan sumber belajar digital yang beragam, Bapak Ibu. Ada dokumen, artikel, infografis, gambar, anatomi, video, pembelajaran interaktif, lab maya, dan game edukasi. Serta pembelajaran interaktif dalam menyenangkan gitu ya, interaktif dan menyenangkan. Ada video animasi untuk menjelaskan materi, eksperimen nanti ada di fitur lab maya, Bapak Ibu, dan ada game edukasi sebagai evaluasi. Sehingga nanti hasilnya siswa lebih antusias dan tertarik pada materi pelajarannya, Bapak Ibu. Nah, pemahaman siswa terhadap materi ini nanti meningkatkan visualisasi dan praktek langsung. Nah, pembelajaran lebih menyenangkan, efektif dengan pendekatan yang interaktif dan variatif. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan portal rumah belajar. Portal rumah belajar ini sebelumnya juga sangat ramai ya dulunya Bapak Ibu, namun semalam pernah berhenti atau ditutup sementara, sekarang sudah diluncurkan kembali dengan fitur-fitur terbarunya. Ini tidak kalah menarik dengan PMM yang ada saat ini, Bapak Ibu. Nah, selain itu, ini ada pemanfaatan sumber belajar lainnya, Bapak Ibu. Bapak Ibu juga bisa mengakses laman www.kemendikbud.go.id, Bapak Ibu. Nah, di mana nanti ada perpustakaan digital dengan koleksi buku pendidikan lengkap. Nah, manfaat platformnya itu nanti memudahkan akses materi pembelajaran kapan saja, di mana saja, mengurangi ketergantungan yang buku cetak, pembelajaran lebih interaktif dengan fitur multimedia. Nah, yang kedua ini ada tren media sosial sebagai sumber belajar ya Bapak Ibu. Ada TikTok Live dan Instagram Live. Bapak Ibu izin sebentar, Bapak Ibu ulun stop share screen sebentar. Mohon maaf Bapak Ibu, karena ada anak kecil, jadi agak terganggu. Saya lanjutkan kembali. Apakah sudah tampil Bapak Ibu? Mohon izin, apakah sudah tampil? Sudah Bu, aman. Ya, mohon maaf terganggu waktunya. Nah, di sini Bapak Ibu untuk penerapan sumber belajar lainnya, ini ada contoh penerapan di mana Bu Nada ini menggunakan buku digital dan website buku.kemendikbud ini sebagai sumber belajar tambahan. Nah, beliau ini memiliki materi tentang musik tradisional daerah kelas 6 SD. Nah, fokus pembelajaran ini pada alat musik angklung, gamelan, dan sasando. Nah, dalam pelaksanaan pembelajaran hari pertama ini, Bu Nada menampilkan gambar alat musik dari buku digital melalui proyektor begitu. Nah, beliau juga menjelaskan jenis-jenis alat tradisional dari berbagai daerah. Contoh musik dari buku digital diputar untuk memperkaya pengalaman belajar. Nah, di hari kedua ini, Bu Nada mengadakan live streaming via Instagram dengan
musisi tradisional dari Jawa Tengah. Nah, musisi ini memperkenalkan angklung dan memainkan beberapa lagu tradisional. Nah, sesi tanya jawab interaktif nanti diadakan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita lanjut ke kegiatan pembelajaran kedua. Pada kegiatan pembelajaran kedua ini nanti ini menerapkan kode pembelajaran berbasis digital gitu ya Bapak Ibu. Nah, di sini model-model pembelajaran apa sih yang biasa digunakan untuk model pembelajaran berbasis digital? Yang pertama ini adalah game-based learning, Bapak Ibu. Yang kedua adalah problem-based learning, PBL. Yang ketiga yaitu discovery inquiry learning, dan yang keempat session learning. Nah, di sini Bapak Ibu bisa amati untuk kasusnya. Ini ada Pak Kavi, ini akan mengajar materi energi alternatif penghasil listrik di kelas. Nah, beliau ini merasa pembelajaran yang dilakukan pada materi di tahun sebelumnya ini kurang menarik bagi murid Bapak Ibu. Dengan memanfaatkan fitur, ide praktik, video inspirasi, dan bukti karya pada PMM ini untuk mencari inspirasi pembelajaran yang dilakukan. Beliau memutuskan untuk melakukan beberapa hal dalam pembelajaran sebagai berikut. Nah, saat mengajar, Pak Raffi ini akan mengawali pembelajaran dengan menampilkan alat bantu visual seperti video yang didapat dari media sosial maupun fitur yang ada di portal rumah belajar ya Bapak Ibu sebagai materi stimulus muridnya. Yang kedua yaitu melakukan tanya jawab untuk mengetahui respon murid terhadap materi stimulus yang diberikan dan mengidentifikasi sesuai tujuan pembelajaran. Nah, yang ketiga ini memberikan kebebasan kepada murid mengumpulkan data dari berbagai sumber sebagai bahan refleksi. Nah, yang keempat ini mengelola data yang telah ditemukan dan menyampaikan hasilnya gitu ya. Nah, yang kelima yaitu membuat kesimpulan bersama. Nah, setelah diamati Bapak Ibu dengan paparan yang saya jelaskan tadi, model pembelajaran apa yang akan digunakan Bapak Kavi. Nah, Bapak Ibu bisa komentar di Google Chat Bapak Ibu ya, model pembelajaran apa yang akan digunakan oleh Bapak Kavi. Bisa ditulis di kolom chat gitu yang tahu gitu. Nah, di sini nanti Bapak Kavi memanfaatkan sumber belajar digital ini terjadi, pemanfaatan sumber belajar digital ini nanti terjadi pada tahap apa Bapak Ibu? Kayak gitu. Yang tahu Bapak Ibu bisa tulis di Google Chat kelompok kita ya Bapak Ibu ya, kelas 12 implementasi 12. Nah, ternyata Bapak Kavi ini menggunakan project based learning Bapak Ibu. Jadi model pembelajaran inovatif yang menerapkan berbagai strategi yang mengarah pada peningkatan keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif yang menitik beratkan pada aktivitas murid untuk menghasilkan produk hasil dari proyek yang dilakukan. Nah, apa saja sintak project based learning atau PBL? Yang pertama ini penentuan pertanyaan mendasar. Yang kedua ini ada menyusun perencanaan proyek. Yang ketiga ini ada menyusun jadwal. Yang keempat adalah memantau siswa dan kemajuan proyeknya. Yang kelima ini ada penilaian hasil. Yang keenam ada evaluasi pengalaman, dan yang terakhir ada penentuan yang terakhir adalah evaluasi pengalaman gitu Bapak Ibu untuk sintak
PBL. Nah, sumber belajar digital untuk PBL ini apa gitu ya Bapak Ibu? Bisa menentukan pertanyaan mendasar. Ketika menentukan pertanyaan mendasar, Bapak Ibu bisa memberikan contoh, gambar, atau kasus ya, contoh kasus, gambar, video tentang permasalahan kehidupan sehari-hari yang bisa didapatkan dari media sosial. Jadi siswa diberikan dulu video atau contoh kasus itu Bapak Ibu. Nah, nanti yang kedua itu adalah menentukan pertanyaan mendasar, di mana nanti memberi permasalahan di kehidupan sehari-hari yang bisa didapatkan dalam media sosial. Nah, selanjutnya ada penilaian hasil juga Bapak Ibu. Ini juga bisa memanfaatkan media sosial kembali sebagai sarana presentasi dan publikasi hasil karya muridnya gitu Bapak Ibu. Nah, yang kedua adalah game based learning. Game based learning atau pembelajaran berbasis permainan ini merupakan model pembelajaran yang menggunakan aplikasi permainan atau game yang telah dirancang khusus untuk membantu dalam proses pembelajaran. Nah, sintaknya apa dalam game based learning? Yang pertama ini memilih permainan sesuai topik gitu ya Bapak Ibu. Jadi guru memilih permainan yang sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Yang kedua ini adalah menjelaskan konsepnya. Jadi guru menjelaskan awal tentang permainan ini, permainan yang akan dimainkan dan tujuan dan tantangan yang harus diselesaikan peserta didiknya. Kemudian ketiga aturan. Jadi muridnya memahami dan menyepakati aturan yang sudah disepakati di awal. Kemudian bermain game. Selanjutnya adalah merangkum pengetahuan dan yang terakhir melakukan refleksi. Nah, sumber belajar digital apa dalam game based learning? Ini biasanya memanfaatkan sumber belajar digital pada mode ini terjadi pada tahapan memilih jenis permainan sesuai topik dan bermain game gitu Bapak Ibu. Selanjutnya ini ada discovery inquiry learning. Ini merupakan proses belajar yang berpusat pada murid Bapak Ibu, di mana murid harus mengerahkan seluruh pengetahuan dan keterampilannya untuk menemukan solusi dalam masalah melalui proses penelitian. Sintaknya apa saja untuk discovery inquiry learning? Yang pertama ada pemberian rangsangan gitu ya Bapak Ibu. Jadi guru melalui kegiatan pembelajaran dengan aktivitas belajar yang mengarah pada persiapan pemecahan masalah. Nah, yang kedua ini adalah memberikan identifikasi masalah. Jadi permasalahan yang dipilih ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan atau hipotesis. Yang ketiga, pengumpulan data. Yang keempat adalah pengelolaan data. Yang kelima adalah pembuktian. Dan yang keenam adalah menarik kesimpulan, di mana murid membuat kesimpulan berdasarkan hasil verifikasi dan masukan dari guru serta murid lainnya. Nah, sumber belajar digital, discovery inquiry learning, ini ada stimulation atau pemberian rangsangan. Sumber belajar digital ini dimanfaatkan sebagai bahan stimulus. Dan yang kedua yaitu sebagai pengumpul data. Informasi dikumpulkan secara kolaboratif melalui sumber belajar digital. Nah, sumber belajar digital, discovery inquiry learning, ini ada stimulation dan pengumpulan data seperti yang tadi ya Bapak Ibu ya. Nah, yang selanjutnya ada problem based learning, di mana pembelajaran ini menggunakan
masalah yang kontekstual yang dihadapi oleh murid untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, serta mendapatkan konsep atau inti materi dari mata pelajaran. Nah, sumber belajar digital problem based learning ini sintaknya apa saja? Yang pertama yaitu orientasi siswa kepada masalah. Yang kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang kelima, yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, sumber belajar digital problem-based learning ini, yang pertama yaitu orientasi siswa kepada masalah. Yang kedua, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Yang ketiga, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang terakhir yaitu learning station, merupakan model pembelajaran di mana sekelompok kecil murid ini bergerak melalui banyak pusat pembelajaran, gitu ya Bapak Ibu, yang memungkinkan guru untuk membedakan pengajaran dengan memasukkan kebutuhan siswa, minat, dan gaya belajar. Sintaknya apa saja? Yang pertama yaitu membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Yang kedua, memilih jenis stasiun pembelajaran dan penggerakan siswa ke stasiun. Yang ketiga yaitu ringkasan kegiatan. Yang keempat, penilaian. Nah, di sini untuk sintak learning station, pertama ini Bapak Ibu, memilih jenis stasiun pembelajaran dan penggerakan siswa ke stasiun ini merupakan langkah pada model pembelajaran ini yang sangat memungkinkan memanfaatkan sumber belajar digital di dalamnya, gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menyediakan berbagai aktivitas dengan sumber belajar digital disesuaikan dengan kebutuhan muridnya, gitu Bapak Ibu. Nah, sedang penerapan model pembelajaran dengan memanfaatkan sumber belajar digital ini yang tepat dapat menciptakan inovasi-inovasi serta menghadirkan pembelajaran yang lebih interaktif, kreatif, berkualitas, dan mampu mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. Sekian materi yang saya paparkan hari ini. Nanti Bapak Ibu bisa tanya di chat apabila Bapak Ibu kurang atau belum memahami untuk materi yang saya sampaikan. Kemudian saya kembalikan lagi kepada Bapak Rizali dan Bapak. Oke, terima kasih Bu Adelianda. Wah, keren ya Bapak Ibu ya. Tadi kita udah dikasih tahu beberapa sumber belajar. Dan juga kita udah dikasih tahu tuh model-model pembelajaran seperti apa sih yang bisa meningkatkan motivasi peserta didik kita dalam belajar menggunakan pembelajaran yang berbasis digital tadi. Nah, gini deh Pak Anugrah, kita udah lama ya. Sekarang kita mau lanjut aja deh langsung ya Pak Anugrah ya. Kita betul Pak Rizal. Betul nih, ada satu modul lagi yang bakalan menyempurnakan pemahaman Bapak Ibu semua terkait dengan hadirnya produk-produk digital dalam proses pembelajaran. Betul ya Pak Rizal ya? Tapi Pak Rizal, mungkin kita perlu nih sounding bentar bahwa Bapak dan Ibu itu jangan lupa nih buat ngedrop di Google Chat terkait mungkin ada hal-hal yang perlu dipertanyakan gitu. Karena selain bisa nanya-nanya, bisa apa juga nih Pak Rizal di Google Chat juga yang akan diperoleh. Oke, nanti Bapak Ibu juga silahkan mengisi absennya, nanti kita akan share di Google Chat. Bapak Ibu perhatikan terus ya di Google Chat-nya sambil nanti respon pertanyaan teman-temannya dan menguatkan dari pertanyaan temannya juga kami silahkan. Dan yang paling penting nanti bukti bahwa Bapak Ibu mengikuti sinkronus kelas kita yang ini, yang kelas ke-12 ini dengan mengisi absennya tentu ya Pak Anugrah ya. Selain itu betul, apalagi dan absensi itu
Dan absen itu juga Pak Riza nggak akan diperoleh di kanal yang lain ya, hanya ada di Google Chat Betul. itu. Hanya Betul ada sih. di kelas Jadi kita jangan juga sampai ya. ke skip nih. Jangan sampai skip, jangan sampai terlewat gitu ya, karena bakalan banyak tuh ya. Jadi teman-teman di sini semua harus mantengin semua gitu. Dan jangan lupa dong Pak Rizal, kita kasih reaksi-reaksi buat para narasumber yang luar biasa hari ini. Baru 2 narasumber nih Pak Rizal ya, sudah membuat kita terkesima dengan pemaparannya. Nah ini selanjutnya nih Pak Rizal mau kasih siapa lagi nih? Tadi kita udah dari Cilegon, dari Banten. Kemudian terbang ke Kalimantan juga. Kali ini Pak Rizal mau ngajak saya terbang kemana nih sama Bapak dan Ibu semua? Kita gimana kalau kita ke Papua Tengah? Di sini kita udah ditemanin sama Pak Stanley nih. Wah, bagaimana kabarnya Pak Stanley? Udah siap? Siap sekali Pak Rizali, Pak Anugrah. Gimana nih? Wah, Pak Rizal. Ya. Iya Pak Rizal, senyumnya Pak Stanley itu sama cantiknya seperti burung cendrawasih nih. Saya sangat-sangat setuju. Oke Pak Rizal, gimana nih? Gak usah lama-lama lagi deh, kita persilahkan Pak Stanley untuk sharing terkait dengan pengelolaan kelas terintegrasi TIK dalam pembelajaran Pak Rizal. Betul. Oke deh, selanjutnya kami silahkan kepada Pak Stanley. Waktu dan ruang kami serahkan secara penuh buat Pak Stanley explore terkait modul 6. Oke, kepada Bapak kami silahkan. Oke, terima kasih atas kesempatan. Terima kasih juga Pak Anugrah ya, semangat sekali. Memang sampai menggelegar di timur Indonesia ini semangatnya ini. Saya dari awalnya memang agak sudah capek tadi siang, akhirnya ini sudah tambah semangat lagi. Nah, oke Bapak Ibu, izin ya saya ambil alih untuk giliran saya kali ini. Izin saya share screen duluan ya. Silakan Pak. Oke, ini apa sudah nampak? Sudah nampak Pak di bagian cover modul 6. Oke, terima kasih. Nah, izin ya Bapak Ibu untuk kesempatan kali ini saya ambil alih untuk modul 6 ya. Nah, mempersingkat waktu ya Bapak Ibu, izin perkenalkan lagi, nama saya Stanley Sengkei, ya saya dari Provinsi Papua Tengah. Nah, untuk modul 6 kali ini itu dengan judul pengelolaan kelas terintegrasi TIK dalam pembelajaran. Nah, Bapak Ibu yang sudah mengikuti modul 5, modul 4 dan modul 5 tentu ini sangat berkaitan sekali materinya. Nah, mungkin untuk materi kali ini itu ada seperti biasa itu terdapat 2 kegiatan belajar ya. Nah, untuk pertama sebenarnya ada beberapa poin yang ingin saya garis bawahi ya Bapak Ibu. Yang pertama itu mengenai perkembangan teknologi digital ya Bapak Ibu. Nah, untuk saat ini perkembangan teknologi digital itu telah mengubah pembelajaran dengan menggabungkan 2 model daring dan tatap muka atau luring ya. Ini menciptakan pengalaman holistik dan pendidik itu harus memahami teknologi untuk menyusun strategi yang mengintegrasikan kedua model ini. Nah, yang perlu juga saya garis bawahi Bapak Ibu, untuk meski pembelajaran daring itu sangat bermanfaat, tatap muka tetap penting untuk hubungan personal dan diskusi mendalam. Nah, oleh karena itu keseimbangan antar keduanya diperlukan. Jadi kita tidak mungkin ketika kita mulai TIK itu kita hanya lakukan pembelajaran daring terus. Tentu kita tidak mengabaikan pembelajaran luring karena memang memiliki kelebihan dan keunggulannya tersendiri. Nah, selanjutnya untuk penggunaan teknologi dan komunikasi seperti aplikasi presentasi, video conference, dan learning management adalah kunci dalam pembelajaran campuran. Nah, itulah Bapak Ibu yang mungkin saya bisa garis bawahi di modul kali ini. Dan untuk kegiatan belajar 1 itu mengenai lingkungan belajar dalam pembelajaran. Nah, apa yang kita bisa dapatkan di modul kegiatan belajar 1 kali ini? Nah,
Untuk kegiatan belajar 1 kali ini, tujuan belajarnya itu adalah setelah mempelajari atau melakukan aktivitas belajar pada materi 1 ini, peserta diharapkan mampu memahami lingkungan belajar, memahami LMS untuk pembelajaran. Nah, nanti indikatornya untuk capaian kompetensinya. Yang pertama adalah penjelasan pengertian lingkungan belajar, yang kedua menjelaskan lingkungan belajar secara luring dan daring, yang ketiga menjelaskan pengertian blended learning, 4 menjelaskan pengertian hybrid learning, menjelaskan pengertian learning management system atau LMS, dan menerapkan contoh LMS dalam pembelajaran. Nah, jadi itulah yang menjadi indikator untuk kegiatan belajar pertama kali ini. Nah, Bapak Ibu, untuk melanjutkan materi kali ini di sini ada 4 definisi dari belajar, definisi dari lingkungan belajar, definisi dari lingkungan pendidikan, dan lingkungan belajar peserta didik. Nah, untuk belajar itu adalah suatu proses perubahan tingkah laku pada individu melalui interaksi dengan lingkungannya. Dan menurut Prof. Umar Hamalik, ya, lingkungan belajar adalah sesuatu yang ada di dalam sekitar, di alam sekitar, yang memiliki makna atau pengaruh tertentu kepada individu, ya. Jadi lebih ke lingkungan sekitar. Nah, selanjutnya untuk lingkungan pendidikan pada hakikatnya merupakan sesuatu yang ada di luar individu, ya. Dan untuk lingkungan belajar peserta didik yang mempengaruhi terhadap prestasi belajar terdiri atas lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Itu menurut Slameto. Jadi kita bisa simpulkan untuk lingkungan belajar berperan penting dalam proses pendidikan, di mana dengan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif akan membantu peserta didik dalam belajar, mengubah perilaku, mencapai prestasi yang baik, serta meningkatkan kualitas dalam pendidikan. Ya, itu ya Bapak Ibu. Nah, untuk lingkungan belajar tadi itu ada luring dan daring, ya. Nah, nanti untuk lingkungan belajar daring itu ada kelebihan dan kekurangannya, Bapak Ibu, ya. Untuk kelebihannya ini adalah kontrol kelas secara langsung, ya. Ada juga umpan balik secara langsung, feedbacknya. Ada keterlibatan dalam konteks sosial yang kaya dan terbuka akan praktik langsung, gitu ya. Kelebihan dari lingkungan belajar luring, ya, atau tatap muka. Nah, meski dia ada kelebihan, tentunya ada kekurangannya. Nah, kekurangannya biaya tinggi untuk fasilitas. Nah, fasilitasnya contoh bangunan sekolahnya harus ada, dan lain-lain, ya, untuk perangkatnya, sarana prasarananya. Nah, selanjutnya keterbatasan akses sumber belajar, ya. Selanjutnya ada juga keterbatasan dalam fleksibilitas waktu dan tempat, dan interaksi terbatas dalam lingkup ruangan kelas saja. Nah, lingkungan belajar luring ini tentu pada pelaksanaannya itu tidak memerlukan jaringan internet, ya Bapak Ibu, dan berlangsung secara interaksi tatap muka. Jadi seperti kegiatan-kegiatan belajar sebelumnya, kita lebih memakai kegiatan belajar yang luring. Nah, selanjutnya untuk kegiatan belajar daring. Nah, sama hal seperti kegiatan belajar luring atau tatap muka, tentu ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, untuk kelebihan lingkungan belajar daring itu alternatif tanpa membutuhkan kehadiran fisik, ya. Seperti cara belajar sekarang, ya Bapak Ibu, tidak harus berada dengan para narasumber sama-sama atau dengan guru untuk teman belajar, tetapi bisa dilakukan di tempat di mana saja. Nah, selanjutnya adalah mendorong kemandirian dan interaksi jarak jauh. Selanjutnya juga ada sumber belajar berlimpah dan TK yang intensif, ya. Tentunya ketika kita tersambung dengan internet, tentunya untuk cakupan sumber belajar itu sangat luas, ya Bapak Ibu. Dan juga penilaian dan evaluasi dapat lebih efisien secara digital. Nah, kalau dulu kita untuk evaluasi atau melakukan asesmen itu perlu banyak biaya dengan pengadaan dan lainnya.
untuk sekarang itu sudah dibantu dengan aplikasi platform-platform teknologi yang bisa dimanfaatkan untuk penilaian atau evaluasi. Nah, untuk kekurangannya itu terhambat ada kendala internet dan perangkat ya. Jadi Bapak Ibu itu harus membutuhkan internet untuk menjalankan kegiatan belajar daring. Selanjutnya kurang bimbingan langsung dari guru untuk mengarahkan. Ada juga sulit memantau perkembangan karakter dan perilaku ya. Selanjutnya kendala fasilitas saat pembelajaran praktikum. Ya, tentunya praktikum lebih banyak kita lakukan secara virtual. Nah, selanjutnya Bapak Ibu untuk tadi pembelajaran daring, luring dan ini pembelajaran daring. Nah, sekarang bagaimana untuk kita bisa menyatukan ini dalam suatu pembelajaran itu biasanya kita sebut blended learning ya Bapak Ibu. Untuk blended learning ini atau pembelajaran campuran merupakan metode inovatif yang menggabungkan pembelajaran tatap muka di kelas dengan pembelajaran daring. Nah, metode ini bertujuan untuk meningkatkan pembelajaran mandiri secara aktif oleh peserta didik dan mengurangi waktu belajar secara tatap muka di kelas ya, Bapak Ibu. Jadi penggabungan antara dua model pembelajaran tadi, daring dan luring. Nah, model ini menggabungkan 3 komponen utama yaitu pembelajaran daring, tatap muka sama pembelajaran mandiri ya, seperti ada ilustrasi gambar di situ ya. Bagaimana pembelajaran tatap muka dan pembelajaran luring dipadukan menjadi blended learning. Nah, selanjutnya ada juga hybrid learning ya Bapak Ibu. Untuk hybrid learning menggunakan pendekatan model pendidikan yang menggabungkan pembelajaran daring ya dengan pengajaran di ruang kelas nyata seperti waktu sekolah tatap muka pada umumnya. Pada pembelajaran hybrid, guru menyampaikan materi secara bersamaan dalam 2 format, yaitu secara daring dan secara luring. Nah, ini berarti beberapa peserta didik hadir secara fisik di sekolah atau di kelas sementara, yang lain dapat mengikuti pelajaran dari jarak jauh. Ya. Nah, ini ada 5 kunci utama dalam penerapan pembelajaran hybrid learning ya Bapak Ibu. Yang pertama itu live event ya. Ada juga self-paced learning. Untuk live event itu pembelajaran langsung atau tatap muka dilakukan secara sinkronus atau bersamaan. Nah, untuk self-paced learning mengkombinasikan dengan pembelajaran mandiri peserta didik dalam menentukan kecepatan belajar. Selanjutnya adalah kolaborasi. Ya, kolaborasi pendidik dan peserta didik serta bisa juga berkolaborasi antara sesama peserta didik. Nah, ada juga asesmen, pendidik meracik kombinasi jenis asesmen daring dan luring yang fleksibel dan dapat dilaksanakan leluasa. Ada juga performance support material di mana pendidik dan memastikan sumber daya belajar sesuai dengan standar dan mudah diakses. Itu ya 5 kunci utama dari penerapan hybrid learning. Nah, selanjutnya adalah learning management system ya Bapak Ibu. Learning management system ini adalah salah satu alat teknologi yang mendukung pembelajaran ya. Sistem manajemen pembelajaran atau juga dikenal dengan LMS. Nah, LMS ini merupakan platform pembelajaran yang berbasis teknologi, memungkinkan pembelajaran daring yang fleksibel dan mudah diakses oleh peserta didik. Nah, ada beberapa fitur-fitur LMS ya Bapak Ibu. Yang pertama itu user friendly atau menampilkan halaman antarmuka yang menarik dan memudahkan pengguna untuk fitur-fitur yang ada tersedia, panduan atau mungkin bantuannya. Nah, ada juga pendaftaran daring ya, ada juga kelas daring, kuis dan tugas ujian daring, ruang diskusi dan laporan. Jadi fitur LMS ini adalah satu fitur pembelajaran yang lengkap dan terstruktur dalam satu platform teknologi ya Bapak Ibu. Jadi untuk fitur-fitur LMS itu juga bisa disesuaikan sesuai dengan keperluan dari proses pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Nah, keunggulan dan seperti perihal pembelajaran daring dan luring tadi, tentunya ada keunggulan dan kelemahan dari LMS ya. Nah, untuk kelebihannya itu adalah ada beberapa ya Bapak Ibu yang mungkin Bapak Ibu bisa lihat juga di modul ini di sini. Nah, di sini untuk beberapa kelebihannya itu ada alternatif pembelajaran dan dapat diinovasikan dengan metode lain
Nah, memudahkan dalam pengelolaan kelas secara daring, mudah dalam pengumpulan dan analisis dan dalam data hasil belajar, dan mudah untuk mencari dan mengatur materi pembelajaran, waktu pembelajaran kapan saja, media pembelajaran kaya akan jenis yang dan tidak membosankan, mendorong siswa mandiri, konten dokumentasi dan transkrip dengan baik, terdokumentasi dengan baik, dan interaksi secara daring berlangsung mudah. Nah, itu kelebihannya Bapak Ibu. Nah, kalau kekurangannya memerlukan kuota. Jadi ada juga mungkin daerah yang aksesnya internet mahal karena hanya mungkin satu provider, biasanya paket datanya mahal. Ada dua, konektivitas jaringan dan server yang harus memadai dan stabil. Nah, itu juga kalau masih daerah-daerah blank spot, apalagi kami di Papua masih banyak yang blank spot itu, untuk pembelajaran ini masih menjadi kekurangan yang sangat berarti yang harus mencarikan solusi ya Bapak Ibu. Nah, kurang dapat menerapkan interaksi langsung dalam kelas ya. Lebih sulit memantau perilaku dan karakter siswa, dan penggunaan LMS perlu keahlian khusus yang perlu dilatih ya Bapak Ibu. Tentu sebelum pakai LMS tentu ada tutorialnya supaya Bapak Ibu bisa memastikan peserta didik bisa menggunakan LMS ya. Nah, di sini ada beberapa contoh LMS yang biasanya dipakai ya Bapak Ibu. Nah, itu pernah mengenal contoh-contoh LMS. Nah, di sini ada beberapa platform teknologi yang biasa dipakai untuk membuat LMS ya. Nah, LMS sering dijuluki sebagai platform e-learning ya, atau sistem manajemen konten pembelajaran, atau learning content management system (SMS). Nah, beberapa contoh LMS yang populer antara lain biasanya Moodle ya. Moodle, ada Schoology, Canvas, Dokeos, Tutor. Nah, yang paling banyak yang kita pakai itu karena kebetulan kita pengguna akun Belajar ID biasanya Google Classroom, ada juga Microsoft Teams ya Bapak Ibu. Nah, untuk pengguna akun Belajar ID itu kita diberi kemudahan akses layanan di mana untuk pembelajaran berbasis elektronik ini kita dibekali dengan aplikasi kelas digital itu LMS, yaitu Google Classroom ya Bapak Ibu. Nah, Google Classroom menjadi salah satu solusi terbaik untuk pengelolaan kelas daring karena kegunaannya yang mudah dipahami dan dapat membantu interaksi antara pendidik dan peserta didik. Untuk mendukung pemahaman dan keterampilan penggunaan Google Classroom, peserta Pembatik 2024 juga disarankan untuk menonton video webinar yang telah kami sediakan. Ya, jadi Bapak Ibu, untuk penggunaan Google Classroom yang Bapak Ibu peserta Pembatik itu ada video tutorial yang bisa jadi petunjuk untuk Bapak Ibu gunakan. Nah, untuk kegiatan belajar 1 mungkin sampai di sini. Kita lanjut ke kegiatan belajar 2 ya Bapak Ibu. Kalau misalnya ada yang Bapak Ibu pengen bertanya tentang kegiatan belajar 1, materi kegiatan belajar 1, mungkin kita bisa berinteraksi di Google Chat ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu mengajukan pertanyaan atau berdiskusi lewat Google Chat. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut ke kegiatan belajar 2. Nah, untuk kegiatan belajar kedua ini adalah sumber belajar digital atau platform teknologi pembelajaran digital. Ya. Nah, Bapak Ibu, seperti yang kita tahu bersama, untuk kita yang berperan sebagai guru, begitu juga untuk peserta didik, itu kita sudah dibekali oleh akun Belajar ID ya Bapak Ibu. Nah, akun Belajar ID ini terdiri ada username ya, dan tertanda akun belajar, domainnya akun belajar, domainnya Belajar ID, dan ada passwordnya yang dapat digunakan untuk mengakses berbagai platform milik Kemendikbudristek ya. Jadi ini sebagai SSO ya, single sign only. Nah, salah satu platformnya adalah platform Merdeka Mengajar ya. Penggunaan akun Belajar ID juga tidak dipungut biaya alias gratis ya. Jadi luar biasa ya Bapak Ibu, kalau misalnya kita pengguna Google, pasti untuk penggunaan Google yang bersifat profesional tentu ada biaya, tetapi kita dibekali secara gratis untuk kemajuan proses belajar mengajar kita.
Nah, akun belajar ID diberikan kepada peserta didik dan pendidik dan tenaga kependidikan dari berbagai satuan pendidikan mulai dari PAUD sampai dengan SLB dan kesetaraannya. Jadi ada SD, SMP, SMA, SMK dan semua. Bahkan juga para narasumber juga ada, dinas pendidikan juga ada untuk akun belajar ID ini. Nah, di sini ada tujuan dan manfaat akun belajar ID, ya Bapak Ibu. Nah, untuk tujuannya mendukung proses pembelajaran di satuan pendidikan melalui penerapan teknologi. Dan yang kedua itu meningkatkan keterhubungan antara layanan pembelajaran. Ya, Bapak Ibu, jadi kita dimudahkan untuk layanan-layanan pembelajaran yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan, tentunya untuk aksesnya itu kita dimudahkan dengan akun belajar ID. Jadi penting sekali Bapak Ibu untuk akun belajar ID ini dia, jangan sampai Bapak Ibu tidak memanfaatkannya dengan baik ya Bapak Ibu. Selanjutnya untuk manfaatnya, pertama memudahkan dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Yang kedua dapat digunakan untuk mengakses berbagai platform teknologi dari Kemendikbudristek ya, seperti yang saya bilang tadi, ada PMM, ada untuk pengembangan kompetensi berkelanjutan atau SIM-PKB. Nah, yang ketiga ada dapat menyimpan dokumen secara daring dengan ruang penyimpanan lebih aman dengan kapasitas yang besar. Nah, ini penting sekali ya Bapak Ibu, untuk kapasitas Google Drive-nya juga lumayan 100 GB untuk saat ini, dan Bapak Ibu bisa berkolaborasi dengan kapasitas yang cukup itu. Nah, keempat dapat mengakses dan memanfaatkan Chromebook. Ya, selain itu adalah salah satu program digitalisasi sekolah, yaitu pengadaan Chromebook ini adalah salah satu yang dipakai adalah akun belajar ID sebagai aksesnya ya Bapak Ibu. Dan selanjutnya yang kelima adalah sebagai jalur informasi resmi dari Kemendikbudristek. Nah, selanjutnya selain akun belajar ID tentunya adalah platform teknologi lain yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek, yaitu platform Merdeka Mengajar. Nah, platform Merdeka Mengajar adalah platform edukasi yang menjadi teman penggerak untuk guru dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila, senantiasa mendukung guru untuk mengajar, belajar, dan berkarya lebih baik lagi. Tentunya untuk guru di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah tidak asing lagi dengan platform Merdeka Mengajarnya, apalagi sudah banyak sekali bukti karya yang Bapak Ibu buat, begitu juga aksi nyata yang Bapak Ibu berbagi di sini. Bahkan di sini juga sudah ada fitur-fitur yang mendukung untuk pengembangan karir guru. Nah, di sini di platform Merdeka Mengajar, Bapak Ibu bisa mengajar, belajar, dan berkarya. Nah, platform Merdeka Mengajar menyediakan referensi bagi guru untuk mengembangkan praktik mengajar sesuai dengan kurikulum Merdeka. Nah, di sini ada fitur kelasnya juga, ada perangkat ajar untuk Bapak Ibu bisa memanfaatkan perangkat ajar yang tersedia di dalamnya. Dan ada juga asesmen murid, Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan secara daring atau bisa secara luring, bisa di-download dan di-print. Dan ada juga CPATP ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya platform Merdeka Mengajar memberikan kesempatan yang setara bagi guru untuk terus belajar dan mengembangkan kompetensi kapanpun dan dimanapun. Nah, ini yang saya maksud tadi ya Bapak Ibu. Selain juga dengan fitur kelas tadi, ada juga fitur untuk pengembangan kompetensi. Di sini ada pelatihan mandiri, ada untuk komunitas, ada untuk seleksi kepala sekolah ya. Bapak Ibu yang sudah memenuhi syarat untuk ikut seleksi kepala sekolah akan otomatis terlihat di platform Merdeka Mengajar. Nah, selanjutnya untuk platform Merdeka Mengajar mendorong guru untuk terus berkarya dan menyediakan wadah berbagi praktik baik. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sudah mungkin rasa blank dalam mengajar di kelas, Bapak Ibu silakan menonton video-video yang ada di Video Inspirasi. Kebetulan saya juga salah satu dari kontributor Video Inspirasi. Dan selanjutnya ada juga bukti karya. Bukti karya juga Bapak Ibu juga bisa jadi kontributor di dalamnya, dan juga ide-ide praktik di mana banyak sekali praktik-praktik terbaik yang disajikan
platform Merdeka Mengajar yang bisa menjadi contoh bagi Bapak Ibu dalam melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Nah, selanjutnya adalah platform Merdeka Mengajar. Dapat digunakan melalui aplikasi di gawai Android atau melalui laman situs. Jadi Bapak Ibu yang selalu bawa gadget ya Android, silakan install platform Merdeka Mengajar. Itu tersedia di Play Store. Dan kalau Bapak Ibu mungkin terkendala untuk di Play Store, silakan akses lewat browser ya Bapak Ibu di laman gurukemdikbud.go.id. Nah, selain itu juga platform Merdeka Mengajar dapat digunakan melalui aplikasi di gawai Android. Ini untuk yang dapat diakses di gawai Android itu adalah pertama RPP, bahan ajar, modul proyek, dan buku murid, ada juga yang asesmen ya. Bapak Ibu itu bisa akses lewat aplikasi Android ataupun laman situs. Nah, untuk Bapak Ibu yang masih mencari informasi juga lebih tentang platform Merdeka Mengajar, silakan kunjungi ada panduan lengkapnya di bit.ly Merdeka Mengajar. Ini adalah link yang Bapak Ibu bisa kunjungi untuk mengetahui cara pemanfaatan platform Merdeka Mengajar. Nah, yang berikutnya selain platform Merdeka Mengajar itu ada rapor pendidikan. Nah, apa nih rapor pendidikan Bapak Ibu? Nah, rapor pendidikan adalah platform yang menyediakan data laporan hasil evaluasi sistem pendidikan sebagai penyempurnaan rapor mutu sebelumnya. Nah, kebijakan evaluasi sistem pendidikan yang baru lebih menekankan pada orientasi terhadap mutu pendidikan dan sistem yang terintegrasi. Nah, rapor pendidikan juga menampilkan hasil asesmen dan survei nasional suatu satuan pendidikan atau satdik atau daerah. Ya, satdik dan dinas dapat menjadikan rapor pendidikan sebagai acuan dalam mengidentifikasi masalah, merefleksikan akarnya, dan membenahi kualitas pendidikan secara menyeluruh. Nah, ini Bapak Ibu ketika buka rapor, ketika mengeksplorasi rapor pendidikan, tentu banyak sekali data-data yang bisa jadi referensi untuk perbaikan pendidikan. Nah, layanan rapor pendidikan juga Bapak Ibu bisa akses di raporpendidikan.kemdikbud.go.id ya. Ini untuk bagaimana Bapak Ibu bisa mengakses rapor pendidikan. Nah, untuk cara masuk rapor pendidikan, yang pertama, silakan Bapak Ibu akses alamat rapor pendidikan pada browser Bapak Ibu atau peramban Bapak Ibu melalui link raporpendidikan.kemdikbud.go.id ya. Nah, silakan tekan tombol masuk untuk sekolah atau satuan pendidikan, dinas pendidikan, dengan cara memasukkan email dan kata sandi dari akun belajar ID aktif yang terdaftar di rapor pendidikan ya. Silakan Bapak Ibu gunakan akun belajar ID Bapak Ibu. Nah, apa saja sih manfaat rapor pendidikan Bapak Ibu? Nah, untuk manfaat rapor pendidikan itu pertama, manfaat platform rapor pendidikan diantaranya dapat dijadikan sebagai satu, referensi utama sebagai dasar analis, perencanaan, dan tindak lanjut peningkatan kualitas pendidikan. Nantinya satu-satunya platform ini melihat asesmen nasional, sumber data objektif, dan andal di mana laporan disajikan secara otomatis dan terintegrasi. Nah, ada juga instrumen pengukuran untuk evaluasi sistem pendidikan secara keseluruhan, baik itu evaluasi internal maupun eksternal. Bisa juga jadi alat ukur yang berorientasi pada mutu dan pemerataan hasil belajar. Bisa juga jadi platform penyajian data yang terpusat. Satuan pendidikan tidak perlu menggunakan beragam aplikasi sehingga diharapkan dapat meringankan beban administrasi. Ya Bapak Ibu, jadi ini sangat penting sekali ya Bapak Ibu untuk manfaat rapor pendidikan ya. Jadi hasil asesmen yang Bapak Ibu lakukan di sekolah Bapak Ibu itu adalah hasil dari rapor pendidikan. Nah, selain rapor pendidikan ada juga andalan dari fitur-fitur platform teknologi, itu adalah salah satunya adalah Rumah Belajar. Nah, Rumah Belajar merupakan portal pembelajaran yang merupakan produk dari Pusdatin Kemendikbudristek sebagai inovasi pembelajaran di era industri 4.0. Nah, ini bisa dimanfaatkan oleh peserta didik dan tenaga kependidikan.
Nah, di sini juga ada layanan rumah belajar yang bisa diakses. Ini adalah linknya, yaitu belajar.kemdikbud.go.id. Ya, Bapak Ibu. Nah, apa saja sih yang ada di rumah belajar, Bapak Ibu? Nah, yang pertama yang ada di rumah belajar itu adalah video, ya. Ini adalah video adalah salah satu daftar konten dari rumah belajar. Ini merupakan konten yang menyajikan materi ajar bagi siswa dan guru berdasarkan kurikulum. Nah, materi ajar ini disajikan secara terstruktur dengan tampilan yang menarik dalam bentuk gambar bergerak dan audio berupa video. Ya, Bapak Ibu, jadi salah satu fitur yang salah satu konten yang ada di platform rumah belajar itu adalah video, ya. Nah, selain itu ada apa lagi? Ada dokumen. Nah, dokumen merupakan konten yang menyajikan materi ajar bagi siswa dan guru berdasarkan kurikulum. Nah, materi ajar disajikan secara terstruktur dengan tampilan yang menarik dalam bentuk gambar, bergerak, dan audio berupa video. Ya, Bapak Ibu. Nah, selain dokumen apa lagi? Ada animasi. Nah, animasi adalah konten yang terdiri dari gambar bergerak atau visual yang memberikan ilusi gerakan melalui serangkaian gambar statis yang disusun secara beruntun dengan kecepatan tertentu menggunakan teknologi komputer. Jadi ada animasi, ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa manfaatkan animasi-animasi pembelajaran. Nah, ada apa lagi? Ada banyak, Bapak Ibu. Salah satunya juga adalah audio. Nah, audio adalah konten pembelajaran yang menggunakan elemen audio seperti suara, musik, dan narasi sebagai alat untuk meningkatkan pembelajaran. Nah, apakah cuma itu? Masih ada lagi. Ada lagi yang paling favorit di rumah belajar itu adalah game edukasi, Bapak Ibu. Nah, game edukasi adalah konten bermain sambil belajar dengan konten game edukasi rumah belajar, fitur yang menjadikan beragam permainan yang interaktif. Ini adalah salah satu konten yang jadi favorit peserta didik, Bapak Ibu, karena ada games-game di sana, bahkan bisa jadi sumber belajar mandiri, ya Bapak Ibu. Karena di situ sudah secara terstruktur dan interaktif. Nah, ada juga untuk yang guru-guru yang praktikum seperti matematika atau ilmu pengetahuan alam, silakan gunakan fitur LabMaya. Nah, apa itu LabMaya? Adalah fitur simulasi praktikum laboratorium yang ada disajikan secara interaktif dan menarik. Nah, ini sangat bermanfaat sekali, ya Bapak Ibu. Mungkin kalau misalnya biasa untuk kita praktek di lab yang sungguhan itu memakan biaya dengan bahan-bahan praktek yang cukup mahal. Nah, itu kita bisa simulasikan di LabMaya. Nah, ada juga setelah rumah belajar, Bapak Ibu, ada juga platform teknologi lain yang ini jadi salah satu andalan untuk daerah-daerah yang ada di blank spot, ya Bapak Ibu. Artinya blank spot itu daerah yang akses internetnya terbatas. Ya Bapak Ibu, ini adalah salah satu juga platform terbaru dari Kemdikbudristek, yaitu sumber belajar digital lainnya itu Awan Penggerak. Ya, nah ini Awan Penggerak ini yaitu sistem peningkatan kompetensi dan kinerja PTK yang dapat diakses secara luar jaringan atau offline, ya, tidak membutuhkan internet. Dan itu bersumber dari platform Merdeka Mengajar. Jadi itu ada kesamaan konten platform Merdeka Mengajar dengan Awan Penggerak. Nah, dan sumber lain yang dapat dimanfaatkan oleh PTK di daerah khusus oleh satuan pendidikan yang mengalami kendala dalam jaringan internet. Nah, kalau kita di Papua memang ada cukup banyak blank spot yang menjadi sasaran untuk pemanfaatan Awan Penggerak ini. Nah, tentunya juga di masa teknologi sekarang, perkembangan teknologi sekarang, tentunya platform-platform sosial media juga kita bisa manfaatkan sebagai sumber belajar, ya Bapak Ibu. Salah satunya Instagram Live ini sudah juga banyak, bahkan peserta didik kita itu sudah lebih banyak, lebih mahir untuk lakukan Instagram Live daripada gurunya. Jadi mungkin ketika pembelajaran berlangsung, banyak sekali yang lebih familiar di peserta didik itu adalah sosial media yang paling banyak digunakan. Selain juga Instagram Live, ada juga TikTok Live, ya. TikTok Live ini sudah termasuk sangat populer karena sudah banyak pengguna, dan bahkan dari tingkatan umur ini sudah banyak digunakan oleh peserta didik dari mungkin SD, SMP, SMA. Mereka sudah bisa gunakan secara mandiri.
Oke Bapak Ibu, mungkin untuk materi dari modul 6 saya cukupkan sampai di sini. Jika mungkin Bapak Ibu masih ada yang belum memahami atau pengen menggali materinya lebih dalam, mungkin kita bisa berdiskusi lewat Google Chat ya Bapak Ibu. Silakan berinteraksi di komunikasi dan diskusi di Google Chat. Dan untuk materi ini saya cukupkan sampai di sini dan saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih kembali Pak Stanley. Wah, keren banget ya Bapak Ibu ya. Tadi dari modul 3 sampai dari modul 4 sampai modul 6 kita udah dibekalin bagaimana cara mendesain, kemudian bagaimana cara menerapkannya, model-model pembelajaran seperti apa. Ya, kemudian tadi yang terakhir kita udah dibekalin juga bagaimana mengelola kelasnya secara online atau secara digital. Wah, nih Bapak Ibu, saya yakin udah banyak sekali sesuatu yang ingin ditanyakan atau sesuatu yang masih kurang puas ya. Yuk silahkan sekarang kita diskusi lagi di Google Chat. Ya, Bapak Ibu silahkan ketikkan apapun ya hal yang ingin kita diskusikan bersama. Ya, saya silahkan Bapak Ibu. Selain itu juga kami ingatkan untuk Bapak Ibu untuk mengisi link absensinya karena bukti bahwa Bapak Ibu mengikuti sesi sinkronus kita yang kali ini yaitu dengan kami bisa cek Bapak Ibu lewat absensinya nanti. Oke, Pak Anugrah. Iya, betul sekali Mas Rizal. Iya Mas Rizal. Sudah ditutup oleh dengan pemaparan Pak Stanley Senke, Mas Rizali, bahwa kita meyakini bahwa teman-teman peserta pembatik 2024 ini setelah mengetahui, mempelajari, menguasai modul 4, 5, dan 6 masing-masing dengan temanya ini, tentunya diharapkan itu akan memiliki banyak kompetensi baru gitu Mas Rizali ya. Yang pertama itu teman-teman diharapkan bisa memahami fungsi-fungsi sumber belajar digital terbuka berbasis TIK, kemudian dapat menyusun rancangan pembelajaran yang terintegrasi dengan TIK, memahami karakteristik dan potensi TIK dalam membelajarkan dan menciptakan lingkungan belajar. Kemudian teman-teman ini juga bisa diharapkan dapat menerapkan model pembelajaran yang berbantuan TIK, memanfaatkan TIK dalam pengelolaan pembelajaran seperti data, penilaian, dan lain sebagainya. Dan juga diharapkan juga Bapak dan Ibu ini mampu memanfaatkan TIK untuk berkolaborasi nih dalam meningkatkan kualitas proses dan juga hasil belajar. Nah, itu hanya sekelumit tujuan-tujuan dari kita memahami ketiga modul itu ya Pak Rizali ya. Saya pikir lebih luas daripada itu. Nah, itu udah sangat konkret ya. Betul sekali. Pak Rizali dan Bapak Ibu semuanya, tentunya Bapak Ibu guru hebat yang sudah berada di level 2 pada peserta pembatik 2024 ini, khususnya di implementasi, khususnya di kelas 12 nih Pak Rizali ya. Alhamdulillah nih Pak Rizali, rangkaian sinkronus hari ini itu telah terlaksana dengan lancar nih Pak Rizali. Tentunya kita mau mengucapkan banyak terima kasih ya Pak Rizali kepada seluruh narasumber, tutor. Siapa lagi Pak Rizali? Tutor kita ya yang selalu mendampingin baik di kelas ya, di Google Chat-nya maupun di sini. Betul sekali Bapak dan Ibu dari BLPT, BGP, BBGP juga telah membersamai kita semua. Tidak terasa nih Pak Rizali ya, dan Bapak Ibu semuanya kita sudah sampai di akhir acara. Segala bentuk partisipasi, atensi Bapak Ibu semua dalam kegiatan kali ini kami sangat mengapresiasi seutuhnya. Mari kita terus belajar, berbagi, dan juga berdampak, berkarya untuk lingkungan kita, khususnya untuk dunia pendidikan. Mohon diingat sekali lagi mungkinnya Pak Rizali ya kepada Bapak dan Ibu untuk dapat memaksimalkan ataupun mengoptimalkan komunikasi kita, baik antara peserta maupun juga tutor, khususnya di kelas 12 ini, menggunakan fitur Google Chat yang sudah disediakan. Jadi di sana adalah ruang kita untuk bisa mengulik-ngulik lagi tentang pemahaman-pemahaman kita. Jadi harapannya Bapak dan Ibu semua dapat bisa memanfaatkan fitur ini dengan sangat optimal demi kesempurnaan proses belajar Bapak Ibu di level kedua ini ya Pak Rizal ya. Betul. Semoga dan tentunya juga Pak Rizal
Iya, betul. Silakan Pak Rizal. Dan juga kita ucapkan terima kasih ya Pak Anugrah ya buat seluruh peserta yang pada kesempatan ini bergabung dengan kita, dan tentu kami berharap Bapak Ibu semua nanti lanjut lagi ke level 3 seperti itu Pak Anugrah. Amin, 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 amin. Semuanya lolos ya di level 2 ini ya Pak Rizal ya, dan semuanya naik ke level yang berikutnya. Dan tentunya kalau sudah di level berikutnya bakalan banyak banget knowledge dan juga insight yang bakalan kita bisa gunakan untuk mendampingi anak-anak didik kita. Baik Pak Rizal, semoga ilmu yang didapatkan hari ini di ruang bersama kita ini bisa semakin membawa keberkahan dan juga kebermanfaatan untuk kita semuanya. Dan tentunya saya Anugrah Isromi selaku moderator dan juga teman saya Muhammad Rizali, kami meminta ridho ya, dan terima kasih banyak atas segala perhatian yang telah diberikan. Kita tutup bersama ya Pak Anugrah ya. Betul, kelas kami kita. berdua mohon undur diri beserta seluruh narasumber dan juga para pendamping. Terima kasih. Mohon maaf atas kekeliruannya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. sampai jumpa Bapak Ibu. Sampai jumpa di level berikutnya. Semangat berjuang.